Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung di dalam acara I Start With Jesus di pagi hari ini. Kita telah mengakhiri sepanjang minggu kita beraktivitas. Mari sama-sama kita memulai akhir minggu ini dengan kita datang di hadirat Tuhan. Kita membawa setiap syukur kita membawa hati kita. Dan juga kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara boleh siapkan roti dan anggur di tangan Bapak Ibu Saudara. Baik, mari kita hampiri Tuhan. Mari kita datang di hadirat Tuhan, sebab Dia Tuhan yang sungguh indah buat kita semua. Kasih-Nya melimpah bagi Anda dan saya. Bahkan sampai kemanapun kaki kita melangkah, kita pergi kemanapun, kasih Tuhan gak bakal bisa hilang dari hidup kita. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Oh, dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, dan sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Engkau begitu indah Tuhan, dan kasih-Mu begitu besar buat kami. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu. Kami mau sembah Engkau Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Haleluya. Kau begitu indah, Kau begitu besar. Yesus, Kau yang terindah. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Meskipun kami berjalan melewati lembah kekelaman, namun kami percaya Tuhan, gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menuntun aku. Engkau membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Engkau memberikanku makan di depan lawan-lawanku. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Bersama Tuhan kami boleh melakukan perkara yang besar, sebab Engkau penolong yang setia, penolong yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sembah, kami agungkan, oh Yesus. Kau penolong yang setia. Engkau tahu yang terbaik buat kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus
penolong yang setia. Puji nama Tuhan, selamat pagi, senang bisa menjumpai saudara kembali di dalam program I Start with Jesus. Sebelum pagi hari ini kita beraktivitas di dalam segala kegiatan kita, khususnya di hari Sabtu tentunya, izinkan firman Tuhan memandu kita, izinkan firman Tuhan menguatkan kita dan mempersiapkan iman kita, dalam artian mempersiapkan mental dan jiwa kita dalam mengambil setiap langkah dan keputusan yang kita mau buat. Saya berdoa buat saudara, Anda diberkati di dalam pujian penyembahan, di mana lawatan Tuhan beracara bagi setiap kita. Nah, sebelum kita mau masuk di dalam firman Tuhan, biarlah kita berdoa terlebih dahulu, biarkan Roh Kudus memimpin kita di dalam firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami, boleh bangun dari istirahat kami dan boleh menikmati hari yang luar biasa. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang penuh kuasa, hari yang penuh kemuliaan, di mana kami diberkati lebih daripada hari kemarin. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Dan aku yang menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus yang pimpin dari awal sampai dengan selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, di hari ini ada sebuah tema yang menarik, yaitu judulnya saya bawakan dengan tema Harga Mengikut Yesus. Ya, harga mengikut Yesus. Kita lihat dulu di dalam Matius 8, pada ayat yang ke-20. Dikatakan seperti ini, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini menarik ya perkataan Yesus, karena banyak orang berpikir bahwa menjadi murid Kristus itu berarti hidupnya diberkati, bebas dari masalah, dan apa saja yang diinginkannya akan terpenuhi. Namun Yesus sendiri memberikan suatu peringatan bahwa mengikut Yesus berarti siap untuk membayar harga. Dan salah satunya adalah menghadapi penolakan dan penganiayaan. Wah, dengar kata penganiayaan, dengar kata penolakan sepertinya nggak sesuai dengan ekspektasi ya. Jangan berhenti sampai di situ. Karena hari ini kita akan belajar bahwa penderitaan karena Kristus bukanlah kekalahan, melainkan kehormatan dan jalan menuju sukacita rohani. Nah, yang pertama yang kita pelajari hari ini adalah bahwa Yesus menolak kenyamanan duniawi. Nah, dari teks firman Tuhan kita bisa melihat Yesus berkata bahwa anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini bukan karena Yesus sangat miskin sekali ya gitu, sampai letakin kepala juga nggak ada tempat. Tetapi karena penolakan yang terjadi. Kita bisa lihat di dalam Lukas pada pasal 9 ayat 53, yaitu orang Samaria menolak Yesus untuk melintasi wilayah mereka karena Yesus hendak ke Yerusalem dan hendak beristirahat di wilayah Samaria yang dia lintasi. Nah, ini menjadi aplikasi bagi setiap kita bahwa di dalam hidup ini kita tidak dipanggil untuk hidup nyaman, tapi untuk hidup taat. Untuk itu, jangan pernah ukur kehadiran Tuhan hanya dari fasilitas atau kenyamanan. Dengan kata lain, kalau fasilitasnya oke, kalau hidup saya nyaman, berarti Tuhan menyertai. Padahal sebenarnya ikut Tuhan itu bukan tentang fasilitas, bukan tentang kenyamanan. Fasilitas dan kenyamanan itu adalah efek samping. Yang Tuhan mau adalah agar setiap kita hidup di dalam ketaatan, di dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, pelajaran yang kedua adalah penganiayaan itu adalah bagian dari kehidupan kekristenan. Ya, itu bagian. Penganiayaan seperti apa? Saya akan bawakan kepada saudara. 2 Timotius 3 pada ayat yang ke-12 dikatakan setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, sejarah gereja itu membuktikan saat gereja dianiaya, justru kerohanian atau gereja itu sendiri semakin bertumbuh. Artinya begini saudara, ketidaknyamanan itu justru membuat kerohanian Kristen itu menjadi semakin kuat. Karena yang namanya aniaya itu menjadikan orang percaya
semakin bergantung dan semakin melekat kepada Tuhan. Nah, penganiayaan ini juga itu dimaksudkan yaitu untuk menyaring hati, membakar yang palsu, dan menguatkan yang sejati. Jadi sebenarnya tantangan atau ketidaknyamanan di dalam kekristenan itu sendiri sebenarnya justru makin memperkuat sistem internal kita. Karena kenyataannya semakin orang bergantung sama Tuhan, semakinlah dia hidup di dalam kemuliaannya Tuhan dan di dalam kelimpahannya Tuhan. Pelajaran yang ketiga, bentuk penganiayaan yang lebih halus dan mematikan. Nah, ini bentuk-bentuk penganiayaannya. Bahwa tidak semua penganiayaan itu dalam bentuk ancaman fisik. Ada juga penganiayaan justru yang lebih halus dan lebih mematikan. Seperti apa? Difitnah, ditinggalkan, dijauhi, dan lain sebagainya. Mengapa bentuk penganiayaan model seperti ini itu lebih berbahaya? Karena model penganiayaan seperti itu dapat menggoda kita. Untuk apa? Untuk jadi bersikap pahit. Ketika kita dikhianati, kita cenderung jadi bersikap pahit. Ya kan? Sulit mengampuni. Merasa kasihan pada diri sendiri ketika engkau ditinggalkan oleh seseorang. Atau mungkin orang itu mulai menarik diri dari komunitas. Lihat dampaknya penganiayaan yang secara halus. Nah, kalau saya kasih ilustrasi, banyak orang tidak menyangkal Tuhan secara terang-terangan. Tetapi kemudian mereka mulai kendor. Mereka mulai kehilangan semangat. Mungkin karena mereka ditinggalkan oleh teman mereka. Atau mereka mungkin karena ada omongan-omongan orang lain di sekitar mereka. Itu satu bentuk bagian daripada aniaya tapi yang secara halus. Nah, pelajaran yang keempat dapat kita pelajari hari ini. Bahwa kita berbagi dalam penderitaan Kristus. Maksudnya, Filipi 1 pada ayat yang ke-29 dikatakan, kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Lihat ya, dikaruniakan. Untuk percaya sama Yesus itu suatu karunia, bukan kekuatan kita. Tetapi ayat ini juga berkata, melainkan juga kita dikaruniakan untuk menderita untuk Dia. Jadi kalau saudara berhadapan dengan sebuah peristiwa yang tidak nyaman di dalam keyakinan kita kepada Yesus, itu bukan berarti saudara hidup di dalam dosa dan lain sebagainya. Ingat, ini bagian daripada perjalanan kita iring Tuhan. Ketika kita menderita karena nama Kristus, berarti kita sedang mengambil bagian dalam penderitaan Yesus itu sendiri. Ya kan? Makanya ketika Saulus menangkap orang Kristen, menganiaya orang Kristen, lihat pada kisah Rasul 9, bagaimana Saulus dijumpai oleh Tuhan. Tuhan bilang apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya umatku? Bukan. Tapi Tuhan berkata apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi artinya ketika kita ada di dalam penderitaan, kita mengambil bagian dalam penderitaan yang sama seperti Yesus. Nah, itu juga berlaku pada saat seseorang mengalami pergumulan. Kita orang percaya seharusnya tidak lagi menghakimi, melainkan turut memberikan solusi bila ada anggota jemaat, salah satu orang percaya sedang mengalami pergumulan. Justru kita bukan menjadi seorang yang sukanya menjatuhkan, tapi justru kita memberikan solusi kepada pergumulan yang orang itu sedang hadapi. Dalam Matius 5 pada ayat yang ke-11 sampai dengan 12 dikatakan, berbahagialah kamu apabila karena aku kamu dicela dan dianiaya. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Aneh kan? Orang dunia nggak mengerti seperti ini. Hanya orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan yang paham ketika dia berhadapan dengan tantangan, pergumulan, masalah, justru kita berbahagia, justru kita bersukacita. Dan kita tahu bahwa kita punya upah yang besar di sorga. Nah, karena itu penerapannya hari ini bagi kehidupan kita orang percaya adalah jangan takut ditolak. Ingat baik, jangan pernah takut untuk ditolak. Apalagi Anda kalau marketing, Anda sebagai seorang sales, Anda harusnya jangan takut ditolak. Apalagi kita sekarang yang ada di dalam kemuliaan Tuhan yang dijaminkan surga. Jangan takut ditolak. Jangan gentar jika pelayananmu tidak dihargai oleh orang lain. Ya, jangan jadi gentar. Justru disitulah kita sedang diuji. Apakah kita mengikut Yesus karena faktor kenyamanan, ya kan? Karena faktor pujian, karena faktor ingin dilihat orang, atau kita melayani Tuhan dasarnya karena kita sangat-sangat mengasihi Tuhan. Ingat baik ya, yang mereka tolak atau yang orang tidak suka pada saat engkau melayani Tuhan, pada saat engkau berjalan bersama dengan Yesus,
Yang mereka tolak bukan Anda. Yang mereka tolak bukan kita. Tetapi siapa? Tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Jadi kalau ada orang di luar sana, iri hati kepada saudara, memfitnah Anda, atau menganiaya Anda dengan kata-kata mereka, dengan sikap mereka dan lain sebagainya. Mereka sebenarnya bukan sedang menyerang Anda, tapi mereka sedang menyerang Yesus Kristus yang ada di dalam Anda. Nah, dan jika hari ini kita turut menderita dengan Yesus, berarti ingat baik, kita juga, Alkitab berkata, akan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Makanya hari ini saya mau katakan sama saudara, bersukacitalah saat kamu mengalami penganiayaan. Bukan karena penderitaannya kita bersukacita, tetapi karena pribadi yang layak kita derita bersamanya, yaitu di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi mulai hari ini jangan lagi kita bersedih pada waktu kita berhadapan dengan aniaya atau berhadapan dengan tekanan hanya karena saudara percaya Yesus, ada masalah, ada yang tidak suka dengan Anda dan lain sebagainya. Semua itu adalah bagian part of ketika kita menjadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dan di hari ini tentunya saya percaya Yesus tidak pernah menjauh dari Anda, Yesus tidak pernah meninggalkan Anda, Dia ada di dalam saudara, saudara juga ada di dalam Yesus Kristus. Nah untuk itu kita mau masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari siapkan roti dan anggur di tempat kita masing-masing. Pada saat kita makan tubuh Kristus, pada waktu kita minum darah Kristus, kita yakin dan percaya kita ada di dalam kemuliaan Tuhan. Kita melangkah tidak pernah sendiri. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Alkitab berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapa dapat menjadi lawan kita? Tidak ada yang dapat menjadi lawan kita. Dan Tuhanlah yang menjaminkan keberhasilan segala sesuatu yang kita kerjakan. Mari kita lepaskan rotinya, dan kita mau angkat roti di atas kepala, bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib yang memberikan kami, bersama dengan keluarga, kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita mau angkat juga anggur dari tempat kita masing-masing. Ini menjadi darah Kristus. Dengan iman sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus, maka mulai hari ini kami bersama dengan keluarga, kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Dijamin punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak mengembara. Dimanapun kami berada melangkah dijagai pasukan malaikat surgawi. Aku tolak kuasa gelap, aku tolak roh-roh jahat, bahkan rancangan orang jahat tidak berkuasa atas kami. Santet guna-guna dukun-dukun dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh korban darah Yesus, kami dijaminkan bahwa apa yang kami pegang, apa yang kami sentuh, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Nah, kita sudah bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa korban tubuhnya, curahan darahnya menjaminkan Anda dan saya hidup di bumi sama seperti di sorga. Percayalah kuasanya bekerja, kelawatannya bekerja, mujizatnya bekerja atas setiap kita. Saya juga mau berdoa bagi saudara yang ada di tempat saudara masing-masing. Anda boleh ambil minyak di tempat Anda. Kita mau berdoa bahwa dengan sakramen minyak, Tuhan yang mengajarkan kuasa yang luar biasa. Saya sudah berkali-kali membuktikan bagaimana orang yang terikat kuasa gelap, bagaimana orang-orang yang divonis dokter, bagaimana mereka yang mau membangun usaha dan lain sebagainya yang diganggu roh jahat. Tapi ketika kita berdoa dengan menggunakan sakramen minyak urapan, kuasa Tuhan bekerja, lawatan Tuhan bekerja, dan mujizat Tuhan dinyatakan. Mari dari tempat Anda masing-masing, mari angkat minyaknya dengan iman, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir, jagai kami, pagari kami, proteksi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan. Nah, saudara boleh teteskan di atas kepala saudara.
Dan Anda juga bisa berdoa buat pasangan saudara, buat keluarga, buat anak-anak saudara. Dan untuk usaha Anda, proyek Anda boleh tumpang tangan memberkati dan melepaskan kata-kata kuasa. Dan terjadilah seperti yang Anda percayai. Karena saya percaya Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Dan di layar monitor Bapak Ibu Saudara, ada kata-kata berkat, ada kata-kata kuasa yang akan terjadi pada saat kita melepaskannya, kita memperkatakannya. Ingat baik, iman yang dari Tuhan yang ada pada Anda tidak akan terjadi apa-apa tanpa Anda melepaskannya, tanpa Anda memperkatakannya. Dan satu lagi, jangan melepaskan kata-kata yang salah, lepaskan kata-kata yang tepat, lepaskan kata-kata yang benar, seperti yang ada di layar monitor. Bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya. Di dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya percaya saat ini lawatan Tuhan terjadi atas setiap Bapak Ibu Saudara. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara dan kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu dan aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita bersama. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Karena itu terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai, mengurapi setiap kita mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang, menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa di program-program I Start with Jesus berikutnya, dan Tuhan Yesus Kristus berkati kita semua. Shalom. Sing it out. Yes, I love you because you